Malun Semahe. Malun. Seluruh jemaat Zaitun dan simpatisan yang berada di rumah yang dikasihi Tuhan. Majelis jemaat mengucapkan selamat berjumpa di tengah persekutuan Gemis Jemaat Zaitun melalui tayangan YouTube hari ini. Tata ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara kelima. Dan firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manumpil Gunena MTH, Ketua BP Majelis Jemaat Zaitun Jakarta Pusat. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 3, Ajaib Namanya. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jemaat silakan duduk.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Di hadapan Tuhan Allah, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan gangguan yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah, yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami, dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Dengarlah berita pengampunan dosa dan anugerah dari Allah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita bersama-sama menghayati jalan penderitaan Tuhan Yesus dalam menapati tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara. Maka pada minggu sengsara yang kelima ini terambil dari Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9. Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher-leher buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemerosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya.
tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Sekalipun kami terpisah oleh tempat, tetapi hati kami satu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Tertunduk kami dalam pengakuan bahwa hidup kami semata adalah anugerah Tuhan. Maka kalau kami hidup dan ada saat ini, itu karena Tuhan berpengasihan bagi kami. Kalau Tuhan memperkenankan kami menghayati minggu sengsara hingga minggu kelima ini, itu karena perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada kekuatan kami, tidak ada kemampuan kami dalam kami menambahkan sejengkal saja, sedetik saja dalam perjalanan hidup ini, kalau bukan Tuhan yang memperkenankannya. Karena itu kami bersyukur, ya Bapa di sorga, sekalipun di tengah keterbatasan tempat, tetapi kuasa-Mu ya Tuhan tetap hadir di mana-mana. Kuasa-Mu menjangkau bahkan melalui media sosial. Terima kasih kami boleh disatukan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami akan membaca firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan, Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami, dan bersabdalah. Arahkanlah kami kepada maksud-Mu yang suci, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Di minggu sengsara yang kelima, pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan 28. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan 28 bunyinya demikian. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa.
Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku berkata kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malun semaha, sekalipun kita tidak berjumpa muka, tetapi kita berjumpa dengan hati bersama Kristus Tuhan dalam satu persekutuan jemaat. Lebih daripada itu, bahwa kita tetap dalam penghayatan tentang minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Saudara, ketidakmampuan untuk mengerti sesuatu dapat menggiring manusia pada kesimpulan atau tindakan yang keliru. Begitu pula ketidakmampuan manusia untuk memahami semua rencana Tuhan dapat menggiring manusia pada kesimpulan yang keliru tentang Tuhan. Atau ia dapat meragukan tentang kuasa Tuhan, bahkan lebih daripada itu ia meragukan ketuhanan. Seperti yang dialami oleh para murid. Para murid memahami bahwa Yesus yang penuh dengan kuasa itu, Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang, Yesus yang sudah melakukan mujizat-mujizat, Yesus yang sudah membangkitkan orang mati, pastilah Yesus yang akan membawa mereka pada kelepasan
dari penjajahan Roma. Pastilah Yesus akan membawa mereka pada kemuliaan. Itu pemahaman mereka. Namun kalau Yesus mati, masihkah mereka percaya kepada Yesus? Masihkah mereka percaya pada kuasanya? Mereka memahami hanya dari sisi kematian Yesus. Maka pemahaman yang demikian akan membuat mereka kecewa, akan membuat mereka putus asa. Yesus harus mati, padahal sebelumnya mereka memiliki gambaran bahwa Yesus begitu super. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Tetapi mengapa Yesus harus mati? Inilah yang Yesus hendak tanamkan kepada para murid. Hal ini hendak menunjukkan ketidakmampuan para murid untuk memahami misi kedatangan Yesus ke dalam dunia. Bahwa ia harus menderita, ia harus disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Yesus akan mati, dan itu benar. Dia akan melalui jalan penderitaan, disalib dan mati. Ia tempuh semua itu bagi keselamatan manusia. Namun ibu bapak, saudara-saudara, perjalanan yang Yesus alami adalah perjuangan yang sangat berat. Penderitaan Yesus sampai ke kayu salib adalah penderitaan yang mempertaruhkan darah dan nyawa hingga ia mati. Tetapi Yesus bukan hanya sampai di situ. Ia hendak menyatakan bahwa tinggal sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku. Ia hendak menyatakan bahwa ia hendak mati. Tetapi kematian itu tidak membuat ia menjadi Allah yang mengalahkan kematian. Ia adalah Allah yang mengalahkan kematian, dan kematian tidak menguasai dia. Itulah Yesus. Ia tidak tinggal sampai di kematian, tetapi ia bangkit, ia hidup. Oleh karena itu, para murid harus teguh, harus kuat, jangan kecewa karena sudah mengikut Yesus. Karena ternyata Yesus yang Maha Kuasa, Yesus yang membangkitkan orang mati, itu adalah Yesus yang mati. Dan Yesus mengatakan itu kepada para murid. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ibu bapak, saudara, Yesus mengajak para murid dalam ketidakmampuan mereka untuk mengerti misi kedatangannya ke dalam dunia, melewati penderitaan dan kematian. Mereka harus terus dibimbing dalam terang pengajaran Tuhan. Yesus hendak menyatakan juga bahwa kematian bukanlah titik akhir dari segalanya, tetapi bahwa ada kehidupan. Tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Artinya bahwa kematian bukan segala-galanya dan akhir dari segala-galanya, tetapi kehidupan, kebangkitan. Itulah yang hendak Yesus nyatakan. Bahwa kematian bukan titik akhir,
tetapi ada kehidupan setelah kematian. Tuhan mengajarkan kepada para murid bahwa jangan melihat kematian dari sisi kematian, tetapi lihatlah dari paradigma kebangkitan. Maka kematian sekalipun, penderitaan sekalipun akan membawa pada kemenangan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang boleh kita belajar dari pengajaran Yesus kepada para murid? Di saat kita memahami sengsara Yesus di minggu yang kelima ini, di tengah kita sedang menghadapi berbagai hal, terutama epidemi corona, kesulitan hidup sudah mulai terasa di berbagai sektor kehidupan. Kematian terjadi di sekitar kita. Ada yang menyimpulkan, oleh karena kita begini, oleh karena kita begitu. Mungkin kesimpulan itu tidak salah, tetapi jangan sampai kita keliru bahkan meragukan Tuhan. Mengapa? Karena bisa saja kita mengatakan kita sudah berdoa kok makin bertambah korbannya. Kita sudah berdoa kok Tuhan belum menjawab, kok Tuhan belum menunjukkan kuasanya, kok Tuhan di mana? Dalam ketidakmampuan kita untuk memahami semua rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam kesulitan hidup, ataupun dalam berbagai bentuk persoalan hidup, kita tetap harus percaya kepada Allah Yesus Kristus yang peduli dalam hidup ini. Dan bukti kepedulian Allah di dalam Yesus Kristus adalah Ia bersedia menderita mati untuk kita. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara, hal yang kedua yang hendak kita lihat bahwa kuasa kebangkitan yang hendak Yesus nyatakan adalah jaminan hidup berkemenangan. Memang kita mengalami saat-saat yang sulit, hidup yang sulit, tapi jaminan hidup kekal hendak menyatakan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi kebangkitan. Jaminan untuk terus berjuang dan berusaha, sebagaimana kebangkitan itu didahului dengan sebuah pengorbanan yang mahal, darah, nyawa, kehidupan. Maka apa yang sedang kita hadapi saat ini, kemenangan Kristus adalah spirit bagi kita dalam menghadapi kesulitan hidup, khususnya di tengah pergumulan kita sebagai satu bangsa untuk memberantas penularan virus corona. Kita terus harus berjuang dalam melawan virus corona. Gereja harus menjadi bagian dalam memutuskan rantai penyebaran. Gereja bukan hanya berdoa, tetapi dalam kehidupan yang nyata, dalam setiap hari, kita sama-sama berjuang dan berjuang bersama dengan spirit kemenangan Kristus. Kita akan dapat mengatasinya, sebab tidak ada yang mustahil. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, maka walaupun kita bekerja di rumah, dari rumah, kita beribadah dari rumah, kita belajar dari rumah, kita tetap ada dalam bagian perjuangan bersama-sama dan bersama-sama berjuang dalam memberantas dan memutus akan rantai penyebaran virus corona. Maka tidak ada yang mustahil, sebagaimana kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan. Karena ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi, sebagaimana sebuah ungkapan, hanya orang-orang yang berjuanglah yang layak untuk disebut pemenang.
Hanya orang-orang yang berjuanglah yang layak untuk mendapat mahkota. Maka kita terus harus berjuang, sekalipun mungkin kita dibatasi oleh tempat. Tapi dengan ketenangan kita berada di rumah, kita melakukan hal-hal yang membangun kehidupan, sehingga kita bersama akan memutus rantai penyebaran virus corona. Kita semua berjuang, kita sama-sama berjuang dan berjuang bersama, sehingga kita sama-sama menjadi pemenang. Kita semua adalah pahlawan untuk menyelamatkan kehidupan. Gereja juga ada di dalamnya untuk menyelamatkan kehidupan. Maka kita semua adalah pemenang. Tidak ada yang mustahil kalau kita bersama-sama dan berjuang bersama-sama. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memperhatikan perjuangan yang dilakukan bersama-sama, dan Tuhan menolong kita dalam memutus rantai penyebaran corona. Karena itu tidak ada yang mustahil. Mari kita berharap sehingga kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan menjadi bagian kehidupan kita, bagian kehidupan kita berbangsa dan bertanah air, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Terpujilah Kristus Yesus yang sudah menang, yang kemenangannya menjadi spirit bagi masyarakat Indonesia, bagi anak-anak Tuhan dalam menghadapi kesulitan dan berjuang bersama untuk memutus rantai penyebaran corona. Tuhan memperhatikan. Tuhan adalah Allah yang peduli, yang memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Karena itu kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan, dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Karena itu sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan. Betapa hatiku
sembah, terbinggi dahiku di walai-walaiku. Ia masih gesah, mampir masih gesah, pawe makarene, makuasa sembah, sembah ini mau kaki doaku, daike ko mau ini sa sembahmu, kowa batanginku metakaki aku, kanandung daheku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di pagi minggu sengsara kelima ini kami tetap ada dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Dan saat ini Tuhan, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi kami satu di dalam Tuhan. Kami membawa syukur persembahan kami kepadamu di hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, yang kami tahu Tuhan berkat ini berasal daripadamu, lewat tugas kerja kami yang Tuhan sudah berkati. Biarlah Tuhan ajarkan kami selalu untuk boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, dan berkati agar ini dapat dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan berkati kami semua jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Dan persembahan ini kami bawa hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita berdiri dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat. Kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Mari kita berdoa. Silakan jemaat duduk. Kita berdoa. Bapa yang rahmani dan rahimi,
Bapa yang pengasih dan penyayang, dalam kasih-Mu Engkau memelihara kami, dan dalam kasih-Mu kami hidup dan ada, dan kami memuliakan nama-Mu. Dalam kasih-Mu Engkau menuntun kami melewati masa dan waktu yang Engkau percayakan. Di tengah perjalanan kami ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan hidup. Secara khusus kami bawa pergumulan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara yang saat ini ya Tuhan, dalam upaya untuk memberantas, untuk tetap berada sebagai anak-anak-Mu yang menghadirkan kehidupan dalam memberantas virus corona. Maka kami bawa Tuhan akan semua usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh kami sebagai rakyat Indonesia, sehingga segala sesuatunya Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Karena Tuhan yang memberkati semua yang boleh dilakukan, sehingga para perawat dan para dokter, orang-orang yang terlibat di garis depan dalam memberantas virus corona, kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, mereka tetap dijaga oleh Tuhan, mereka tetap diberikan kekuatan ekstra untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan bangsa ini Tuhan. Diberkatilah mereka bersama dengan keluarga mereka. Diberkatilah orang-orang yang mana mereka boleh menyampaikan pelayanan mereka. Berdoa kami bagi pemerintah kami dalam segala upaya-upaya yang dilakukan, dalam keputusan-keputusan yang dilakukan. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan hikmat bagi pemerintah kami untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang terbaik dalam menyelamatkan akan kehidupan bangsa dan negara ini, rakyat Indonesia, sehingga ya Bapa di sorga, virus ini tidak lama-lama ada di negeri ini, tetapi Engkau Tuhan tetap memberikan akan hikmat-Mu, sehingga mereka pun dapat bersatu hati, semangat bersama dengan rakyat Indonesia untuk melakukan yang terbaik, mempersembahkan bakti kepada Tuhan melalui keterpanggilan sebagai warga negara dan sebagai pemerintah. Sehingga ya Bapa di sorga, tercipta kembali kehidupan yang sejahtera, ketenangan, kedamaian untuk terus membangun kehidupan berbangsa dan bertanah air. Tuhan, berkati upaya keras pemerintah kami dan kami sebagai rakyat Indonesia. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab apapun yang dilakukan oleh manusia tanpa perkenanan Tuhan itu tidak memiliki arti. Namun kami percaya bahwa jerih juang segenap kami sekalian yang ada di Republik ini Tuhan, Engkau memperhatikannya, karena Engkau adalah Allah yang peduli dalam kehidupan dan penderitaan serta pergumulan anak-anak di bumi dan di negeri yang kami cintai. Dalam upaya-upaya secara global untuk memberantas virus corona, kami bawa semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di berbagai negara juga Tuhan, mari Tuhan tolong kami untuk melihat persoalan ini sebagai satu persoalan untuk kami bersama-sama bergandeng tangan bersama untuk menyelesaikannya dalam tanggung jawab yang penuh hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Bapa di sorga, beri kekuatan bagi rakyat Indonesia, beri kekuatan bagi jemaat-Mu, sekalipun
kami ada di rumah, kami melakukan segala sesuatu di rumah. Tetapi kami percaya adalah cara Tuhan, agar kami pun belajar bahwa Tuhan tetap ada, Tuhan tetap berkuasa, sekalipun kami belum mengerti akan semua rencana Tuhan di perjalanan hidup kami. Tolong kami untuk tidak meragukan kuasa-Mu. Tolong kami untuk tidak meragukan pertolongan Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan dari segala mara bahaya. Lindungi kami dari segala sakit penyakit. Dan peliharakan kami agar kami tetap ada di hadapan. Berdoa kami ya Tuhan, tiap-tiap keluarga di tengah masa-masa yang sulit tetap melihat bahwa itu bukan akhir dari segalanya, tetapi ada kebangkitan kemenangan, jaminan di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Maka kuatkan anak-anak-Mu untuk terus berharap dan berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan di rumah, menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga kami, tapi bagi sesama kami. Berkati ya Tuhan akan pergumulan anak-anak kami dalam mereka belajar dari rumah, supaya mereka juga tetap sungguh-sungguh untuk belajar dengan baik, bekerja dengan baik, memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat-Mu, baik itu anggota jemaat-Mu maupun simpatisan. Tuhan berkati mereka, Tuhan teguhkan iman percaya, Tuhan kuatkan langkah-langkah hidup, sehingga tetap terarah hanya kepada Engkau. Ya Yesus Kristus, Engkau juga menolong kekasih-kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian hidup kekasih-kekasih kami. Bapa di sorga, kami mau bawa akan pergumulan kehidupan tiap keluarga, suami istri, anak-anak, oma opa, orang tua, cucu-cucu ke dalam tangan. Tuhan peliharakan akan jemaat-Mu dalam penjagaan Engkau yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Maka anak-anak-Mu tetap memuliakan Engkau, tetap melihat kuasa-Mu yang terus bekerja melampaui maut. Maka kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau bukan hanya Allah yang mati menderita bagi kami untuk keselamatan kami, tetapi Engkau Allah yang hidup, yang berjuang bagi kami. Maka dalam perjuangan-Mu Engkau telah mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Itulah jaminan bagi kami. Tak kala kesulitan menjadi bagian hidup kami, kami percaya kami menjadi pemenang. Kami percaya bahwa kami ada dalam jaminan Tuhan. Maka itu semua menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus ada dalam melakukan tugas tanggung jawab kami dalam semua hal, sehingga kami tetap memuliakan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, keberadaan hidup kami sekalian, lingkungan kami, kota Jakarta ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu dalam perjuangan bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau menilik kesungguhan kami, Engkau memperhatikannya, dan Engkau menjawab menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang memperkenankannya, maka semua akan berlalu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami dalam seluruh upaya usaha kerja yang boleh dilakukan oleh anak-anak-Mu, oleh pemerintah kami, untuk kembali mendatangkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, menata kembali dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan, Engkau berpengapa terus dalam hidup kami sekalian, khususnya bangsa dan negara kami. Semua kami ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada banyak dosa dan kesalahan kami.
Mungkin kami telah menyepelekan Tuhan di percepatan waktu dan kecepatan teknologi. Engkau mengajar kami untuk tunduk kepadamu, untuk percaya pada kuasa-Mu, untuk meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan telah berjuang dan memenangkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh gumul juang hidup berbangsa dan bertanah air, hidup kami semua ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang peduli dalam hidup ini. Sebab itu kami memuji Engkau, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, agar kami layak untuk melihat anugerah kasih-Mu yang Engkau berlakukan untuk memulihkan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Maka kepadamu terus kami serahkan diri dan hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 22 Maret 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu sengsara kelima, dan terima kasih kepada Pendeta Stefani Manungkwil Gunena MTH, Ketua BP Majelis Unis Jemaat Zaitun, yang telah melayani firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dari rumah masing-masing yang telah beribadah bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta jemaat hari ini. 1. Untuk sementara waktu, ibadah rumah tangga di KWP dan ibadah di PLK ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kedua, ibadah Minggu Sengsara ke-6, Minggu 29 Maret 2020 akan dilayani oleh Pendeta Anneke Antoni Mangadil STH, juga akan melalui tayangan YouTube seperti hari ini. 3. Warta selengkapnya dapat mengunjungi situs Zaitun di www.gemiszaitun65.org. Demikian ringkasan warta jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia, kita lakukan bersama-sama. PKJ 183. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, yang mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terhari, dan teruskan serta berkata,
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat diundang bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu pengantar hadim PKJ 230.